Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Danur. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang text pattern atau pola teks yang terkhusus pada bagian general to specific pattern atau pola umum ke pola khusus. Nah, general to specific pattern ini juga disebut dengan pola deduktif, yang dimana di sini penulis mengembangkan teks tertulis dengan bergerak dari deskripsi yang lebih luas atau yang lebih umum, kemudian bergerak ke deskripsi yang lebih khusus. Nah, biasanya pola teks general to specific ini ditemukan dalam tes kemahiran bahasa seperti tes TOEFL atau tes IELTS. Menurut McCarthy tahun 2011, teman-teman bisa lihat di situ ada contoh pola dari struktur makro general to specific pattern. Nah, itu menurut McCarthy tahun 2001. Di sini ada dua bentuk. Bentuk yang pertama yaitu penulis bergerak dari general statement, kemudian lanjut lagi ke specific statement 1, specific statement 2, specific statement 3, kemudian kembali lagi ke general statement. Sedangkan bentuk yang keduanya itu pertama bergerak dari general statement, kemudian lanjut ke specific statement, kemudian lanjut lagi ke even more specific, lanjut lagi ke even more specific, dan yang terakhir kembali lagi ke general statement. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman juga bisa lihat contoh di buku pada halaman 76. Selanjutnya, menurut Roberta LS dan Sharon T tahun 2007, ada 3 langkah urutan pola general to specific yang perlu dilakukan oleh penulis. Nah, yang pertama yaitu kalimat topik harus mengidentifikasi pertanyaan umum tentang topik atau tentang subjek. Jadi maksudnya dalam paragraf pada kalimat topik itu penulis harus mengidentifikasi pernyataan umum tentang subjek. Jadi misalnya penulis memilih memilih subject writing, berarti di sini penulis harus mengidentifikasi atau menjelaskan tentang writing itu apa, atau jenis-jenisnya apa, dan sebagainya. Kemudian langkah yang kedua yaitu penulis harus memilih detail yang membuat poin spesifik tentang pernyataan umum. Nah, setelah si penulis ini menulis tentang pernyataan umum, selanjutnya si penulis harus memilih detail poin yang lebih spesifik lagi. Jadi misalnya tadi memilih tema writing, selanjutnya penulis harus memilih poin yang lebih spesifik, misalnya menulis tentang jenis-jenis writing dan sebagainya. Kemudian langkah yang ketiga itu penulis harus memastikan pembaca dapat memahami dan berhubungan dengan contoh-contoh spesifik jika perlu. Jadi penulis harus memastikan bahwa si pembaca benar-benar memahami apa yang ditulis oleh penulis. Nah, contohnya itu ada pada halaman 76 yang ditulis oleh Swales dan Fick tahun 2001, yaitu paragraf tentang writing. Jadi di situ sudah ada general statement, ada specific statement. Jadi di sini pada paragraf ini general statementnya yaitu writing is a complex socio-cognitive process involving the construction of record message on paper or on some other material and more recently on computer screen. Jadi ini merupakan general statement atau pernyataan umum. Nah, setelah itu lanjut lagi dengan pernyataan yang khusus atau pernyataan yang spesifik.
Nah, yang merupakan pernyataan spesifik di situ yaitu the skills needed to write the range from making the appropriate graphic marks through utilizing the resource of the chosen language to anticipating the reaction of the intent readers. Nah, itu merupakan pernyataan yang lebih spesifik lagi. Nah, selanjutnya itu pernyataan yang lebih spesifik lagi atau more specific. Nah, yang termasuk more specific pada paragraph writing itu adalah pada kalimat yang terdapat penjelasan yang lebih spesifik lagi, biasanya ditandai dengan kata the first, the second, the third, yang dimana di sini menjelaskan lebih spesifik lagi tentang jenis-jenis dari writing itu sendiri. Kemudian yang terakhir itu kembali ke general lagi. Yang termasuk general di sini yaitu kalimat yang terakhir, yaitu one important aspect of this last feature is the choice of suitable style. Because of this characteristic, writing is not an innate natural ability like speaking, but has to be acquired through years of training or schooling. Nah, ini merupakan pernyataan yang umum. Jadi berdasarkan contoh yang diberikan di sini oleh Swales dan Frick tahun 2001, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pola ini benar-benar ditandai dengan gerakan yang dimana penulis bergerak dari deskripsi yang lebih luas atau yang lebih umum, kemudian bergerak ke deskripsi yang lebih khusus lagi. Kemudian pada bagian terakhir kembali ke umum lagi untuk merangkum bagaimana pemikiran penulis yang merupakan hasil dari informasi sebelumnya di dalam teks. Jadi kita harus benar-benar memastikan bahwa si pembicara mengerti dengan apa yang kita tulis. Nah, itulah sedikit penjelasan dari saya tentang pola teks, yaitu general to specific pattern. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.